Halo adik-adik, selamat datang di YouTube channel Cerita Anak Indonesia. Klik subscribe biar gak ketinggalan cerita-cerita serunya ya. Yuk dengerin ceritanya. Lentera kecil dari hutan pelangi. Di sebuah hutan yang sangat indah yang disebut hutan pelangi, hiduplah berbagai macam hewan yang saling bersahabat. Hutan itu dinamakan hutan pelangi karena setiap sore cahaya matahari yang menembus dedaunan akan memancarkan warna-warni seperti pelangi. Di hutan itu tinggallah seekor kelinci kecil bernama Lilo. Lilo adalah kelinci yang baik hati, tetapi ia sering merasa dirinya tidak istimewa. Aku tidak bisa terbang seperti burung. Keluh Lilo suatu hari. Aku juga tidak bisa berenang secepat ikan. Tambahnya sambil menunduk. Suatu sore, Lilo duduk di bawah pohon besar bersama sahabatnya, seekor burung kecil bernama Kiko. Kenapa kamu terlihat sedih, Lilo? Tanya Kiko sambil mengepakkan sayapnya. Lilo menghela napas. Aku merasa tidak punya kelebihan. Semua teman kita hebat. Aku biasa saja. Kiko tersenyum. Setiap makhluk punya kelebihan, Lilo. Kamu hanya belum menemukannya. Tapi bagaimana kalau aku memang tidak punya? Tanya Lilo pelan. Kiko tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit yang mulai berubah warna menjadi jingga. Malam pun tiba. Hutan pelangi berubah menjadi gelap. Tidak ada cahaya bulan malam itu, dan angin berhembus cukup kencang. Tiba-tiba, Tolong! suara teriakan terdengar dari arah semak-semak. Lilo terkejut. Itu suara siapa? Kiko segera terbang ke arah suara. Ayo kita lihat. Dengan sedikit ragu, Lilo mengikuti Kiko. Di balik semak-semak, mereka menemukan seekor landak kecil bernama Tupi. Kaki Tupi tersangkut di akar pohon. Lilo, tolong aku. Kata Tupi dengan suara gemetar. Lilo langsung mendekat. Tenang, Tupi, aku akan membantumu. Dengan hati-hati, Lilo menggigit akar yang mengikat kaki Tupi. Ia menariknya perlahan sampai akhirnya, Lepas. seru Tupi lega. Terima kasih, Lilo. Katanya sambil tersenyum. Lilo tersenyum kecil. Sama-sama, Tupi. Kiko melihat itu semua. Ia tersenyum, tapi tidak berkata apa-apa. Namun, masalah belum selesai. Angin semakin kencang, pohon bergoyang, hutan menjadi semakin gelap. Kita harus kembali ke rumah masing-masing. Kata Kiko. Tapi aku tidak bisa melihat jalan. Kata Tupi panik. Lilo juga mulai khawatir. Aku juga. Saat itulah dari kejauhan terlihat cahaya kecil. Apa itu? Tanya Lilo. Mereka bertiga mendekat, ternyata itu adalah seekor kunang-kunang tua bernama Nara. Nara tersenyum hangat. Kalian tersesat ya? Iya. Jawab Lilo. Nara lalu berkata, ikuti cahayaku. Dengan perlahan, Nara terbang di depan mereka, menerangi jalan yang gelap. Lilo, Kiko, dan Tupi mengikuti di belakang. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menemukan jalan pulang. Di tengah perjalanan, Lilo memperhatikan sesuatu. Cahaya Nara tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menerangi langkah mereka. Sesampainya di persimpangan jalan, Nara berhenti. Dari sini, kalian sudah bisa pulang, katanya. Terima kasih, Nara. Kata Lilo dengan tulus. Nara tersenyum. Ingat, cahaya kecil pun bisa sangat berarti dalam kegelapan. Kata-kata itu terngiang di pikiran Lilo. Keesokan harinya, hutan kembali cerah. Semua hewan berkumpul di lapangan untuk bermain. Tapi tiba-tiba
terdengar kabar buruk. Ada anak rusa yang tersesat di hutan bagian dalam. Teriak seekor monyet. Semua hewan panik, Hutan bagian dalam itu gelap dan penuh semak. kata yang lain. Kita harus menolongnya. Kata Kiko. Tapi siapa yang tahu jalan di sana? Tanya seekor tupai. Semua saling berpandangan. Lilo terdiam. Ia teringat malam sebelumnya. Ia teringat cahaya kecil Nara. Dan tiba-tiba, Aku tahu jalannya. kata Lilo pelan. Semua menoleh. Kamu, Lilo? Tanya Kiko. Lilo mengangguk. Meskipun sedikit ragu, Aku pernah lewat sana kemarin malam. Kalau begitu pipit kami. kata Kiko. Lilo mulai berjalan ke arah hutan bagian dalam dan teman-temannya mengikuti Lilo di belakang. Semakin jauh mereka masuk, semakin gelap suasananya. Lilo, kita benar di jalan ini? Tanya Tupi. Lilo berhenti sejenak. Ia melihat sekeliling, semua tampak sama. Ia mulai gugup. Aku tidak yakin. Semua panik, Kita bisa tersesat juga. kata seekor burung. Lilo pun menunduk. Maaf, aku salah. Saat itulah ia teringat lagi kata-kata Nara. Cahaya kecil pun bisa sangat berarti. Lilo menarik nafas dalam-dalam. Ia kemudian berkata, Tunggu, aku tidak perlu cahaya besar. Kita hanya perlu cahaya untuk melihat langkah berikutnya. Bagaimana caranya? tanya Kiko. Lilo melihat sekeliling. Ia menemukan daun-daun kering. Ia mendapatkan ide. Kiko, bisakah kamu memanggil kunang-kunang? Tanya Lilo. Kiko mengangguk. Aku akan coba. Kiko terbang tinggi dan mulai memanggil. Tak lama kemudian, beberapa kunang-kunang datang, lalu semakin banyak dan semakin banyak, hingga akhirnya hutan gelap itu dipenuhi cahaya kecil yang berkelap-kelip. Semua terpesona dengan cahaya itu. Jalan mulai terlihat, Sekarang kita bisa berjalan. kata Lilo. Mereka melanjutkan perjalanan dan benar saja, di balik semak-semak, mereka menemukan anak rusa kecil yang ketakutan. Ibu, aku takut. Katanya sambil menangis. Lilo mendekat dengan lembut. Tenang, kami di sini. Anak rusa itu menatap Lilo. Benarkah? Iya, kami akan mengantarmu pulang. Dengan bantuan cahaya kunang-kunang, mereka semua berjalan kembali keluar dari hutan. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat terbuka. Induk rusa langsung berlari memeluk anaknya. Terima kasih semuanya, katanya haru. Semua hewan bersorak gembira. Kiko menghampiri Lilo. Kamu hebat, Lilo. Tupi juga berkata. Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan menemukan jalan. Lilo tersenyum malu. Aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Tiba-tiba, Nara muncul dari kejauhan. Ia mendekat sambil tersenyum. Kamu sudah menemukan cahayamu ya, Lilo? Lilo menatap Nara. Aku mengerti sekarang. Aku mungkin tidak bisa terbang atau berenang cepat, tapi aku bisa membantu dengan caraku sendiri. Nara mengangguk. Dan itu sangat berharga. Sejak hari itu, Lilo tidak pernah merasa dirinya biasa saja. Ia tahu bahwa setiap makhluk punya cahaya, mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi jika digunakan dengan baik dan tepat, cahaya itu bisa menerangi jalan bagi banyak orang. Pesan moral dari cerita ini, setiap anak memiliki kelebihan masing-masing, tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk bisa menjadi istimewa. Bahkan, hal kecil yang kita miliki bisa memberi dampak bagi orang lain.